Oke, welcome to Pak Apri channel ya. Kali ini kita akan membahas tentang program linear. Di pertemuan pertama ini kita akan mencari daerah penyelesaian dan juga model matematikanya jika diketahui grafiknya. Misal kayak gini ya. Diketahui sebuah grafik, kemudian kita diminta untuk menentukan sistem peridaksamaan linearnya gitu. Nah, caranya mudah sekali, tidak sampai 1 menit. Pak Apri yakin kalau kalian bisa, pasti mudah, sangat mudah. Lihat, di sini ada angka 8 dan angka 8 ini adalah memotong sumbu Y atau di titik 0,8. Maka kalian langsung kasih aja di sini X, dan yang memotong sumbu Y kalian kasih variabel Y. Sehingga persamaan dari garis yang memotong sumbu Y di titik 0,8 dan memotong sumbu X di titik 3,0, maka persamaannya adalah 8X ditambah dengan 3Y sama dengan 24. Nah, selanjutnya karena himpunan penyelesaiannya ada di sebelah kanan, maka tanda peridaksamaannya adalah lebih dari sama dengan. Seperti itu. Kemudian yang satunya. Nah, sama dengan cara yang sama. Memotong sumbu Y kita kasih variabel X. Kemudian yang memotong sumbu X kita kasih variabel Y. Sehingga persamaannya adalah 4X ditambah 10Y sama dengan 40. 40 dari mana? 4 dikalikan dengan 10. Kalau tadi 24 dari mana? 24 berasal dari 8 dikalikan dengan 3 ya. Ingat, hati-hati. Selanjutnya kita sederhanakan atau tidak tergantung kepada kebutuhan. Lihat pilganya, di sini tidak disederhanakan ya kan? Ini kurang Y, jadi ini harusnya 10Y, 10Y, 10Y. Nah, gitu. Oke, sekarang kita lihat di sini himpunan penyelesaiannya ada di bawah garis. Maka kalau ada di bawah, pertidaksamanya adalah kurang dari sama dengan. Mana yang sesuai? 8X plus 3Y lebih dari sama dengan 24. 8X plus 3Y. Ini ada 8X plus 3Y, 8X plus 3Y, 8X plus 3Y. Selanjutnya 4X plus 10Y kurang dari sama dengan 40. Berarti yang ini, ya kan? Nah, ini kenapa salah? Karena kurang dari, nggak ada sama dengannya. Ini kenapa salah? Karena lebih dari. Maka jawabannya adalah E. Pak Apri, ini apa? X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Artinya daerah penyelesaiannya ada di sumbu X positif dan juga ada di sumbu Y positif. Nah, kenapa harus ada itu? Karena kalau tidak ada itunya, maka bisa jadi himpunan penyelesaiannya nggak cuma di sini kak, tapi di sini juga. Di sini adalah sumbu Y negatif, ya kan? Ini negatif 1, negatif 2, dan ada di sumbu Y. Sehingga ini dibutuhkan. X positif berarti ada di sumbu X positif, tidak di sumbu X negatif atau sebelah kiri. Oke, lanjut saja. Perhatikan gambar berikut. Nah, dengan cara yang sama, yang memotong sumbu Y kita kasih X, yang memotong sumbu X kita kasih Y. Sehingga persamaannya adalah 4X ditambah 3Y sama dengan 12. Dengan teknik yang sama, karena himpunan penyelesaiannya ada di sebelah kiri garis, maka pertidaksamanya adalah kurang dari sama dengan. Oke. Terus yang satunya, yang memotong sumbu Y kita kasih variabel X, yang memotong sumbu X kita kasih variabel
Y. Maka kita dapatkan 2X plus 6Y sama dengan 12. 12 dari mana? 2 dikalikan dengan 6 gitu. Nah, disederhanakan nggak Pak Apri? Lihat di pilganya. Nah, kita sederhanakan, kita bagi 2, maka kita dapatkan X plus 3Y sama dengan 6, ya kan? X plus 3Y sama dengan 6. Karena himpunan penyelesaiannya ada di sebelah kiri atau sebelah bawah, maka tandanya sama, yaitu kurang dari sama dengan. Dan himpunan penyelesaiannya ada di sumbu X positif, ya kan? 1, 2, oke. Tidak ada yang ada di sebelah sini, nggak ada. Begitu juga dengan Y-nya berada di sumbu Y positif. Tidak ada yang berada di bawah, ya kan? Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya sehingga sistem perdaksamanya adalah yang mana ini? 4X plus 3Y kurang dari. Oke, ini salah. Kemudian X plus 3Y kurang dari sama dengan 6. X plus 3Y ini salah. Ini hati-hati ya, ini 3X plus 4Y, bukan 4X plus 3Y. Oke, maka jawabannya betul adalah yang C. Lanjut, tentukan sistem pertidaksamaan dari daerah penyelesaian pada gambar di bawah ini. Oke, nah ini hati-hati teman-teman. Kenapa Pak Apri bilang hati-hati? Karena kalau di soal nomor 1 dan nomor 2 tadi, dia berada di kuadran 1. Apa maksudnya kuadran 1? Maksudnya begini teman-teman. Kuadran 1 itu adalah daerah yang berada di sumbu X positif dan Y positif. Artinya ini adalah kuadran 1. Kemudian berlawanan dengan arah jarum jam, maka kita temukan daerah atau kuadran 2, 3, dan 4. Oke. Sekarang Pak Apri kasih tahu rumus cepatnya. Kalau ada di kuadran 1 garisnya dan itu memotong sumbu X dan sumbu Y, maka kalau berada di atas garis, maka daerah penyelesaiannya ada di sebelah atas atau di sebelah kanan dan tandanya adalah lebih dari sama. Begitu juga sebaliknya, kalau di bawah garis, maka tandanya adalah kurang dari sama dengan daerah penyelesaiannya ada di bawah atau sebelah kiri. Oke, nah sekarang kalau Pak Apri rubah ya, dia berada di kuadran 2. Jadi garisnya berada di sumbu X negatif dan sumbu Y positif. Nah ini kebalikannya teman-teman. Maksudnya bagaimana Pak Apri? Ingat, kalau di sini lebih dari, ya lihat di sini lebih dari, maka di sini adalah kurang dari. Nah, begitu juga yang ada di sini, ini adalah lebih dari. Daerah penyelesaiannya ada di bawah. Jadi kebalikannya teman-teman. Nah, sekarang kalau di kuadran 3 artinya sumbu X dan sumbu Y-nya adalah negatif semuanya, maka di sini adalah kurang dari sama dengan untuk daerah penyelesaian yang ada di atasnya dan lebih dari sama dengan untuk daerah penyelesaian yang ada di bawah garis. Yang terakhir adalah kuadran 4, artinya X yang positif dan Y-nya adalah negatif. Kebalikannya lagi, yang ada di atas adalah lebih dari sama dengan, yang ada di bawah adalah kurang dari sama dengan. Oke. Nah, berdasarkan rumus cepat ini, teman-teman pasti bisa dengan cepat menentukan soal nomor 3. Oke, langsung saja.
Lihat di sini adalah angka 6, maka yang memotong sumbunya kita kasih X, kita dapatkan 6X dan negatif 4Y. Oke, maka persamaannya adalah 6X minus 4Y sama dengan negatif 24. Oke, di sini ada nggak 6 sama 4 dan negatif 24? Kan nggak ada, kita sederhanakan. Bagi dengan 2, maka kita dapatkan 3X minus 2Y sama dengan negatif 12. Oke, ada nggak? 3X min 2Y negatif 12. Oke, nah sekarang lihat garisnya kak. Garisnya kan ini yang memotong sumbu Y di titik 0,6 dan memotong sumbu X di titik negatif 4. Daerah penyelesaiannya kan ada di bawah, ada di sini, ya kan? Daerah penyelesaiannya ada di bawah garis ini. Nah, sekarang bagaimana? Kita lihat rumus cepatnya. Rumus cepatnya mengatakan apabila garisnya, ingat ya, apabila garisnya ada di kuadran 2, kemudian daerah penyelesaiannya ada di bawah garis, nah, maka tandanya adalah lebih dari sama dengan. Oke, lebih dari sama dengan. Jadi di sini adalah lebih dari sama dengan. Oke, kita cari mana yang 3X min 2Y lebih dari sama dengan. 3X min 2Y ini salah ya, tandanya harusnya negatif atau minus. Oke, A, B, C, D salah semua. Sekarang garis yang satunya lagi. Oke, dengan teknik yang sama, maka yang memotong sumbu Y kita kasih variabel X dan yang memotong sumbu X kita kasih variabel Y, sehingga kita dapatkan persamaannya adalah 3X ditambah 15Y sama dengan 45. Kita bagi semuanya dengan 3, maka X plus 5Y sama dengan 15. Oke. Oh sorry, Pak Abri salah ini. Harusnya adalah plus 5Y. Tiga X plus 5Y sama dengan 15. 15 dari mana? 3 dikali 5. Nah, karena daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanan dan garisnya ada di kuadran 1, ya kan? Garisnya di kuadran 1, daerah penyelesaiannya di sebelah kanan. Maka tandanya adalah lebih dari sama dengan. Berarti ini adalah lebih dari sama dengan. Cari yang 3X plus 5Y lebih dari sama dengan. Berarti ini kita udah dapatkan nih. Oke, ini betul, A betul, B betul, C salah, ya kan? D salahnya ada di 5 dan 3, harusnya 3 dan 5. Tinggal A dan B. Nah, sekarang garis yang terakhir. Nah, angka 7 berada di sumbu X, artinya persamaannya adalah X sama dengan 7. Lalu daerah penyelesaiannya di sebelah kiri. Sebelah kirinya 7 siapa? Berarti kan 6, 5, 4, 3 dan seterusnya. Nah, kalau daerah penyelesaiannya ada di sini, di sebelah kiri, maka tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan. Nah, maka jawabannya adalah yang kenapa yang B salah? Yang B salahnya ada di 12-nya, harusnya ada 1. Pak, maksudnya ini apa Pak? 0 sampai dengan
0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 7. Jadi daerah penyelesaiannya mulai dari angka 0 sampai dengan X sama dengan 7. Jadi nggak ada yang berada di sebelah kirinya. Artinya kalau nggak ada ininya ya, maka ini masuk daerah penyelesaian gitu. Tapi karena pembatasnya dari 0 sampai dengan 7, maka ini tidak masuk daerah penyelesaian. Terakhir nomor 5. Daerah yang diarsip pada gambar di bawah ini merupakan grafik himpunan penyelesaian. Oke, sama seperti tadi, yang memotong sumbu Y kita kasih X, yang memotong sumbu X kita kasih Y, sehingga kita dapatkan bersamaannya 2X plus Y sama dengan 2. Karena himpunan penyelesaiannya atau daerah penyelesaiannya di sebelah kanan, berarti ini adalah lebih dari sama dengan, karena garisnya di kuadran 1 atau X positif Y positif. Selanjutnya yang satunya lagi adalah 3Y, berarti persamaannya 2X plus 3Y sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Karena daerah penyelesaiannya ada di sebelah kiri, berarti dia tanda pertidak samanya adalah kurang dari sama dengan. Oke. Nah, hati-hati ya cara membacanya. Ini bukan 0,2X tapi 0. Ini saya pisahkan saja kayak gini. Nah, mana jawabannya? 2X plus 3Y kurang dari sama dengan. Ini lebih dari salah. Ini lebih dari salah. Kemudian 2X plus Y lebih dari sama dengan 2. Oke, tinggal A. Betul. Nah, ini salah. Tinggal A sama C. Kita lihat pembatasnya, sumbu X dan sumbu Y. Nah, himpunan penyelesaiannya berada di sumbu Y positif, ya kan? Positif. Tidak ada yang berada di sumbu Y negatif. Kalau ada di sumbu Y negatif, maka himpunan penyelesaiannya ada di sini juga, gitu. Jadi hati-hati. Artinya sumbu Y-nya adalah positif. Kita cari yang Y positif. Loh, harusnya ini adalah Y positif ini. Kita tambahi saja di sini adalah Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian X-nya juga ada di sumbu X positif. Tidak ada yang berada di sumbu negatif. Kalau ada di sumbu negatif, maka ini adalah daerah penyelesaiannya, gitu kan. Tapi karena ada di sebelah kanan saja, maka kita pilih yang X-nya positif, yaitu C. Oke. Nah, kita udah ketemu, kita cocokkan dengan kuncinya ya. Kita lihat nomor 1 mana tadi? Oh, nomor 1 terlewat. Oke, kita selesaikan nomor 1. Wow, lumayan ini. Ada 1, 2, 3, 4. 3 garis. 4. Kita lihat di sini 24X dan 12Y. Kita tulis 24X ditambah dengan 12Y sama dengan 24 dikali 12. Berapa? Nggak usah dihitung, langsung saja kita sederhanakan bagi 12. Maka kita dapatkan 2X plus Y sama dengan 24, gitu kan. Oke, terus lihat tanda pertidaksamaannya, yaitu kurang dari sama dengan. Nah, di sini garisnya semuanya ada di sebelah kanan atas, artinya kuadran 1. X-nya positif, Y-nya juga positif, ya kan? Nah, berarti kalau tanda pertidaksamanya kurang dari, maka himpunan penyelesaiannya ada di sebelah kiri atau bawah garis. Jadi yang di atasnya
garis 24 dan 12 itu bukan daerah penyelesaian. Artinya jangan menjawab yang angka 5, Romawi 5, salah. Lanjut. Yang mana lagi nih? Yang ini 6x ditambah dengan 12y. Oke, berarti persamaannya adalah 6x plus 12y sama dengan 6 dikali 12. Kita bagi semuanya dengan 6, kita dapatkan x plus 2y sama dengan 12. Nah, mana yang x plus 2y? Oke, di sini tandanya adalah lebih dari. Karena lebih dari, maka daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanan atau atas. Berarti tidak boleh memilih 4 karena 4 ada di sebelah kiri atau bawah. Dan juga Romawi 2 tidak boleh dipilih. Tinggal Romawi 1 atau Romawi 3. Nah, sekarang lihat di sini garisnya. Ini tidak lengkap ya teman-teman. Kalau kalian mau ngasih sumbu X di sini karena dia memotong sumbu Y, lah ininya berapa? Ininya berapa? Kan nggak diketahui. Lalu bagaimana caranya Pak Apri? Tenang, sudah diketahui di dalam soal, yaitu X minus Y lebih dari sama dengan negatif 2. Nah, X minus Y lebih dari sama dengan negatif 2. Lihat ini Kak. Titik pusat atau 0,0 berada di bawah garis, ya kan? Berada di bawah garis yang ini. Di bawah garis itu. Kita masukin di sini titik 0,0. X-nya 0, Y-nya 0. Apakah 0 itu lebih dari sama dengan 2? Betul kan? Betul. Artinya titik 0,0 adalah daerah penyelesaiannya. Titik 0,0 merupakan daerah penyelesaian. Oke, 0,0 ada di mana? Atas atau bawah? Nah, di bawah garis. Berarti kalian nggak boleh memilih yang ada di atas. Sehingga sisanya adalah Romawi 3 atau C. Oke, kita cocokkan jawabannya dengan kuncinya. Nomor 1 C. Oke, C benar ya. Kemudian nomor 2-nya adalah E. Nomor 3-nya C. E, C, A, D. E, C, A, C. E, C, A, C. C, kemudian 4A, oke, berarti betul semua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jadi ingat bagaimana cara menentukan sistem perjaksamaan linear jika diketahui grafiknya. Dengan 5 soal ini, Pak Apri yakin kalian bisa menguasainya dengan cepat ya. Ingat, semakin banyak berlatih, semakin banyak jam terbang, akan semakin mudah kalian menyelesaikannya, semakin cepat dan tepat langsung menuju ke sasaran. Terima kasih, sukses selalu buat kalian semuanya dimanapun kalian berada.